wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beratasnamakan. Saya Elvira Kela Panduwinata, nomor absen 13. Saya Ali Radika, nomor absen 3. Saya Muhammad Ibrahim Tinullah, absen 23. Saya Rudi Setiawan dari absen 33. Saya Emelisya Putra Lazar dari absen 18. Saya Dava Putra Setiawan dari absen 8. Saya Nurza Maisun dari absen 28. Kami akan menjelaskan tentang proses atau merakit PC. Saya atas nama Rudi akan menjelaskan kerangka motherboard. Motherboard adalah papan induk atau papan sirkuit yang terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsinya menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DOD, ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai part-part yang lain. Jenis-jenis motherboard. Motherboard dibagi menjadi 4, yaitu 1. Motherboard ATX. Motherboard ATX ini adalah jenis motherboard yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. ATX yang merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended, yang berarti motherboard ini telah mengalami sejumlah peningkatan dibanding motherboard generasi sebelumnya. Motherboard ATX memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan motherboard AT dengan dimensi umum 12 x 2,6 inci atau 30,5 x 24,4 cm. Form factor ATX standar, panjang 305 mm dan lebar 244 mm, adalah yang memiliki populer karena memiliki setiap fitur yang dapat memenuhi hampir setiap kebutuhan, baik itu untuk gaming atau produktivitas. 2. Motherboard micro ATX. Motherboard micro ATX seperti namanya, motherboard yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari dimensi umum motherboard ATX, yaitu 9,6 x 9,6 inci atau 24,4 x 24,4 cm. Meskipun demikian, ada beberapa pabrikan yang membuat motherboard micro ATX yang lebih kecil, yaitu 9,6 x 8,1 inci atau 24,4 x 20,6 cm, tergantung pada slot dan port yang disertakan. Motherboard micro ATX memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan motherboard ATX, termasuk bentuk yang lebih kecil dan kompak serta harga yang lebih terjangkau. Tersedia pula varian motherboard micro ATX yang lebih tinggi dengan fitur-fitur yang lebih unggul. 3. Motherboard mini ITX. Motherboard mini ITX ini adalah motherboard yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 x 6,7 inci atau 17 x 17 cm. Meskipun demikian, motherboard mini ITX mampu menyediakan semua fitur dasar yang terdapat dalam motherboard berukuran besar. Beberapa keunggulan dari motherboard yang satu ini selain ukuran yang hemat ruang adalah memiliki sistem pendinginan tanpa kipas yang memungkinkan konsumsi daya yang rendah, serta papannya yang dapat digunakan dalam banyak hal yang dirancang untuk motherboard ATX, micro ATX dan varian ATX lainnya jika diinginkan. Karena ukuran yang mini, motherboard mini ITX hanya mampu menyediakan maksimal 1 kali slot PCI X 16 slot dan 2 kali slot DIMM untuk memori. Hampir setiap papan ITX hanya memiliki 4 kali port SATA untuk menyimpan dan beberapa header kipas. Tetapi fitur-fitur lainnya bisa bervariasi tergantung harga yang ditawarkan. 4. Motherboard eATX. Motherboard eATX Asus ROG ini adalah motherboard terbesar di antara semua motherboard yang dibahas di sini.
yaitu berukuran 12 kali 10,9 inci atau 30,5 kali 27,7 cm. Ukuran yang cukup besar tersebut karena motherboard ini menawarkan lebih banyak slot DIMM sehingga pengguna bisa menambah lebih banyak memori. Motherboard ATX adalah pilihan yang sangat bagus jika kalian membutuhkan komputer yang cukup bertenaga untuk bermain game dan tugas-tugas yang berat seperti rendering dan video processing. Komputer kelas workstation biasanya juga menggunakan motherboard ATX. Motherboard ini memiliki soket yang prosesor yang jauh lebih kuat sehingga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Beberapa fitur yang ada pada motherboard ATX yakni memiliki banyak slot PCI EX16 atau 4 atau lebih, memiliki 8 kali slot DIMM untuk RAM dan mampu mendukung 3 hingga 4 kartu grafis. Selain itu, ia juga mendukung instalasi RAM hingga 128 GB, memiliki WiFi bawaan, kartu suara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena menawarkan banyak keunggulan dan fitur-fitur canggih, motherboard ATX pastinya dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Atas nama Resya ingin menjelaskan tentang apa itu RAM. RAM atau disebut Random Access Memory adalah tugasnya menyimpan data dan sementara menyimpan data dari berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. RAM dibedakan menjadi 7, yaitu DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, dan NVRAM. SDRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Yang kedua yaitu DDR-RAM. DDR-RAM merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. RDRAM adalah RAM yang dikembangkan oleh Rambus Inc. Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC 133. RDRAM ini memiliki jalur data yang sempit tetapi kinerjanya tidak dapat diungguli oleh DRAM. Jenis lain yang jalur datanya lebih lebar dari RDRAM yaitu 16 bit atau bahkan 32 bit. Memori akses acak statik adalah sejenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM dinamik yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. DRAM merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. NVRAM merupakan sebuah jenis memori handphone dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Saya atas nama Elvira ingin menjelaskan tentang CPU. CPU adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. CPU merupakan proses yang tersusun dari banyak clue yang berukuran kecil dan spesifik. Bagian-bagian CPU yaitu ada arsitektur CPU, call speed, core, check, handshake,
Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU, ada Bus Interface Unit disingkat dengan BU, dan ada Control Unit. Saya atas nama Nuruza Maisun ingin menjelaskan tentang kipas prosesor. Kipas prosesor ialah kipas yang akan menempel pada casing komputer. Bahkan lokasinya tepat di bagian atas heatsink. Karena ketika menyalakan PC ataupun laptop secara otomatis akan menimbulkan panas pada beberapa komponen. Jadi fungsinya kipas ini untuk membantu mendinginkan CPU. Fungsi kipas prosesor adalah menjadi pendingin dan mampu menjaga agar CPU selalu pada suhu yang ditolerir. Di sini kita memakai jenis atau tipe kipas prosesor yaitu chipset fan. Chipset fan dipakai untuk mendinginkan heatsink pada chipset motherboard. Diperlukan saat sistem secara signifikan menghabiskan lebih banyak daya daripada biasanya. Bisa jadi juga mungkin tidak diperlukan. Hal ini disebabkan lebih banyak fitur dari chipset yang diintegrasikan ke dalam CPU sehingga peran chipset telah berkurang. Hasilnya panas yang terjadi pada chipset juga berkurang. Ada Putra Setiawan akan menjelaskan tentang casing PC. Casing PC adalah rumah bagi perangkat keras utama komponen komputer. Di dalam komputer terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Casing juga menjadi tempat menduduki hard disk dan CD-RAM drive. Selain sebagai pelindung fisik, sebagai penyalur panas dan dihasilkan komponen elektronika komputer. Sebuah perangkat yang satu ini sangat sering kita abaikan jika kita ingin untuk merakit atau membeli sebuah komputer. Meski komputer tetap saja masih bisa digunakan tanpa memerlukan casing. Akan tetapi, tetap saja komponen yang satu ini casing yang memiliki sebuah fungsi yang sangat berarti pada komputer. Casing sendiri pun tidak juga boleh asal beli, harus juga disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda adalah seorang gamers, maka dari casing itu, komputer yang harus Anda gunakan sebaiknya menyesuaikan dengan gamers. Jangan juga menggunakan casing yang standar, karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan berakibat sesuatu hal yang buruk terhadap sebuah komputer yang Anda miliki saat dalam waktu kedepannya. Pengertian casing komputer. Casing adalah sebuah rumah atau tempat dari komponen komputer yang berbentuk kotak, yang merupakan tempat diletaknya kumpulan-kumpulan hardware komputer seperti motherboard, hard disk, divisi ROM, dan perangkat-perangkat lainnya. Selain itu, casing komputer juga digunakan untuk melindungi semua perangkat-perangkat hardware sebuah komputer. Dengan adanya casing ini, maka sebuah hardware komputer yang lainnya akan dijamin lebih aman terhadap debu, kotoran, dan benturan-benturan yang lainnya. Hardware komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, prosesor, RAM, dan hardware lainnya akan sangat sensitif terhadap kotoran-kotoran seperti debu dan benturan. Maka dari itu sangat dianjurkan buatlah casing ini yang berfungsi untuk melindungi semua hardware. Dengan diletaknya sebuah hardware di dalam sebuah casing ini juga akan bertujuan agar sebuah hardware itu dapat lebih aman terhadap benturan kecil atau benturan besar, sekalipun hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah hardware tersebut. Fungsi casing. Fungsi paling utama dari sebuah casing ini adalah melindungi komponen-komponen komputer dari debu, air, panas yang berlebihan, kotoran lainnya pada saat akan sedang digunakan dan pastinya akan melindungi terhadap benturan fisik. Intinya, casing ini merupakan sebuah rumah dari hardware komputer tersebut, karena di dalam casing inilah terdapat semua hardware yang paling penting, tepatnya penyusunan komputer berada. Jenis-jenis casing. Casing desktop. Casing desktop merupakan sebuah casing berbentuk kotak yang juga memiliki ukuran lebar sekitar 30-40 cm dan memiliki panjang kira-kira 50-60 cm. Casing dengan jenis ini biasanya akan diletakkan langsung di bawah monitor, dan casing satu ini bukan merupakan sebuah casing yang jadul atau ketinggalan zaman. Buktinya sampai sekarang masih banyak orang yang menggunakan casing tersebut. Masih sangat banyak orang yang menggunakan casing jenis seperti ini karena casing tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Hanya saja sebuah casing jenis ini juga memiliki suatu kekurangan, yaitu dari beratnya. Casing tower.
Pada awal tahun 2012, casing komputer banyak yang menggunakan jenis casing tower seperti ini. Casing jenis ini pun memiliki sebuah ruangan yang lebih besar dan atau luas, dan suhu yang ada di dalamnya tidak cepat panas, dan juga lebih mudah jika ingin menambah sebuah komponen komputer lainnya. Casing komputer yang seperti ini memiliki dua jenis, yaitu mini tower dan mid tower. Casing mini ITX. Casing jenis mini ITX merupakan suatu rancangan baru dan sebuah desain yang lebih mantap. Casing ini pun mulai dipromosikan setelah tahun 2012 dan pada saat ini sangat banyak orang yang masih menggunakan casing jenis ini. Casing gaming. Casing jenis gaming biasanya memiliki suatu ukuran yang lebih besar dan luas karena casing ini menyesuaikan dengan hardware yang akan digunakan untuk game. Contoh sebuah casing yang gaming adalah BM Aza TLOD 301 Tules. Casing ini yang tersusun sangat rapi, begitu pula dengan kabel-kabelnya. Saya atas nama Ali, di sini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply adalah komponen yang mengonversikan listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah. Tegangan listriknya yaitu AC 220,230,240 V, 140 atau 120 V. Agar bisa digunakan oleh komputer, maka konversi menjadi DC 3,3 V atau 5 V atau juga 12 V. Fungsi power supply. Power supply pada komputer adalah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang searah. Power supply komputer berfungsi untuk memberikan arus listrik DC yang dibutuhkan oleh perangkat keras dalam komputer. Jenis-jenis power supply yaitu ada 3. Yang pertama, power supply BTX. Power supply BTX adalah power supply yang bisa digunakan oleh orang-orang untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. 2 yaitu power supply ATX. 3 power supply AT. Langkah-langkah penggunaan power supply. Cara penggunaannya: 1. Hubungan kabel power supply pada power supply ke jala-jala PLN 220 volt. 2. Terdapat 3 lubang output antara lain positif, plus, ground, GND. 3. Hubungan kabel ke masing-masing lubang output. 4. Tekan tombol power, kemudian power supply akan menyala. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan yaitu hard disk. Hard disk di sini berfungsi untuk menyimpan data, semua data digital, yaitu dokumen, foto, video, musik, dan lain-lain pada komputer ataupun laptop. Nah, perangkat hard disk juga bisa disebut yaitu HDD atau hard drive. Saya akan menjelaskan 2 hard disk yang biasa digunakan dalam komputer. Yang pertama yaitu hard disk Advanced Technology Attachment atau ATA. Disk ini diciptakan agar hard disk mampu bekerja menggunakan bus PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC atau personal komputer karena harganya murah. Yang kedua yaitu hard disk SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Hard disk ini versi interface terbaru dari ATA atau Advanced Technology Attachment. Menurut teori, kelebihan SATA yaitu data transfer bisa mencapai 3 kali lebih cepat dari paralel ATA. Kekurangannya, hard disk SATA sensitif terhadap power. Dalam artian, power harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan. Jika tidak, akan mempengaruhi umur hard disk. Next, kalian tahu tidak ada berapa warna-warna pada kabel? Dan ada apa saja? Belum tahu ya? Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Dengan semampu kita, hehehe. Disimak ya. Maaf bila ada kesalahan. Dikarenakan masih pemula Posepoa, di video ini kita tidak menggunakan teks. Dikarenakan kita menggunakan suara asli dari anggota kita, yaitu Mas Ibrahim. Ceritanya manual gitu guys, biar beda dari yang lain, hehehe. Saya akan menjelaskan
fungsi warna kabel pada power supply. Yang pertama yaitu warna merah, di sini berjumlah 5 dengan 5 voltnya, dan warna kuning berjumlah 2 dengan 12 volt yaitu positif. Di sini berfungsi sebagai catu daya hard disk dan CD-ROM. Warna merah dan kuning berfungsi sebagai catu daya hard disk dan CD-ROM. Yang kedua yaitu warna orange yang berjumlah 4, voltnya yaitu 3,3 positif sebagai catu daya di prosesor. Yang warna selanjutnya yaitu warna pink dengan berjumlah 1 dengan volt min 5, dan warna ungu plus 5 volt yang berjumlah 1 berfungsi sebagai stabilizer. Selanjutnya yaitu warna biru, kabel warna biru. Nah, mana kabel warna biru? Ini berfungsi sebagai power off dan bertegangan min 12 volt berjumlah 1. Dan kabel hijau berfungsi sebagai power on. Lalu yang abu-abu berfungsi sebagai stabilizer di chipset, dan ini bertegangan 5 volt positif. Dan yang terakhir yaitu kabel warna hitam berjumlah 8 berfungsi sebagai netral. Gimana guys? Kurang bagus ya? Maaf ya. Kita pakai tenaga semampu kita. Semoga bermanfaat dikit lah ya, hehehe. Biar tidak salah masang. Oke, next. Kita bakal menunjukkan atau mempraktekkan cara memasangnya satu persatu hingga berbentuk PC. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 나. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 나. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 나.
stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a collab with love. 사랑촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나 이때 나 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물 들고 있자는 안녕. It's a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it proves. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a collab with love. 사랑촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나 이때 나 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물 들고 있자는 안녕. It's a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it proves. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a collab with love. 사랑촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나 이때 나 외로운 날들이. Ini hasil visi dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin.